lihat wanita jalan baru dia dinding begini, hati-hati Ki, itu istri tak tipe pencemburuan. Kapan ada wanita jalan ini yang goyang dua bahunya, itu tipe wanita yang paling kurang bagus. Kenapa? Keras hati. Kapan wanita keras hati miliki lagi kecemburuan, tidak ada apa-apanya bapak-bapak. Mungkin setiap hari dia menangis Pak, tapi dengan sebuah lagu paling nggak tunjukin ke laguna Syahrini. Ibu, apa enggak lagunya Syahrini? Kamu Yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti, putar cerita sehingga Masya Allah. Makanya alhamdulillah malam hari ini sama kita bertemu, sama kita berkumpul, sama kita bersua, sama kita berjumpa. Saya Haji Arif Budilewa. Saya pendidikanku 6 tahun di Darul Dakwah Wal Irsyad DDI. Saya juga SMP Negeri 10 Makassar. Saya alumni SMA Negeri 5 Makassar. Kuliah di Institut Agama Islam Negeri YIN Alauddin Makassar. Lanjut kembali untuk Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Istri alhamdulillah sampai detik sekarang ini baru 1. Saya tidak berniat mau jadi 2, tapi kalau Allah mentakdirkan, saya juga tidak berani menolak. Betul. Anak alhamdulillah baru 5 Bu. Baru 5. Saya kalau mau tambah anak jadi 6 kecil, biar sarungku kubuang ke istriku hamil. Kenapa minta Pak Ustaz? Karena ada kan di dalam sarung. mantap. Masya Allah. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, para ustaz, para pondok, pimpinan pondok pesantren. Di pondoknya di mana Pak Kiai Ustaz? Oh di sini. Siapa lagi? Pak Ustaz? Ada pondoknya juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dari sini kan nikmat itu Pak. Makanya kalau mau lihat anak-anak yang berhasil yang ada pondoknya, perhatikan di masjid yang muazzin. Kapan itu masjid anak-anak kecil yang muazzin? Good. Kan anak-anak nikmat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengurus masjid, orang tua minggir. Saatnya kita regenerasi. Ada juga pengurus masjid seakan-akan ini masjid nenek moyangnya punya. Dia yang harus protokol. Hari Jumat masuk di masjid. Saudara-saudara hadirin di nama Jumat. Yang khutbah hari ini adalah Al-Ustaz Al-Bukni. Bos istirahat. Regenerasi. Coba banyaknya anak-anak. Apa gunanya ada anak santri? Apa gunanya ada pondok kalau tidak anak-anak itu kita undang? Coba bayangkan kalau anak kecil yang azan baru subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau Haji Sandre terus, Haji Sandre, Pak, kayak mama aku rasa ambulans. Ayah.
Itu banyak masjid kan, tapi tidak ada imam ujung. Mungkin di sana. La ilaha illallah. Ini kan kita maulid, rasa cinta nih. Ini kan aksesoris saja ini. Ini telur-telur he. Baru ini dulu kan telur bagus Pak. Ini sudah modifikasi. Dulu telur maulid ditusuk. Sekarang dirobai, digantung. Ibu, yang mana kita suka, telur ditusuk apa telur digantung? Saya cuma nanya. Iya, kalau ini steril. Subhanallah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, kita cinta kepada Rasulullah, buktikan. Bagaimana buktikannya? Kita peringati maulid, kita ngambil hikmahnya, ngambil setelah maulid apa yang dihasilkan oleh maulid. Karena Rasulullah itu satu, tidak pernah memiliki sifat kesombongan. Lagian juga mau apa bikin kesombongan dalam kehidupan? Kita mau angku, kita mau congkak, kita mau yang namanya kesombongan ada, mohon maaf. Karena kalau kita mati tabe. Saya juga sebentar kalau meninggal tidak mungkin kopi aku pakai. Tidak mungkin ini baju batikku aku kenakan. Istriku paling 4 kali pingsan. Itu tak kalah ada mayatku. Pincang kedua tatkala kami diangkut ke pemandian. Pincang ketiga pada saat kami diantar ke pemakaman. Pincang keempat waktu selesai dikuburkan. Di sana bunyi, di belakang bunyi. Tidur. Mobil ambulans itu. Baru tidak ada orang, hati-hati. Subhanallah. Sampai di mana tadi? Hah? Bintang keempat waktu kami dimakamkan. Dan itulah bukti cintanya seorang istri kepada suami. Tapi sekarang kita balik itu. Pernah lihat laki-laki pingsan kalau istrinya meninggal? Paling duduk di jenazah istrinya. Ini gayanya ini. Datang temannya, Pak Udin, siapa yang meninggal? Apa dia bilang? Istriku. Memang lama itu mau diganti deh. Masya Allah. Tapi terus terang, kenapa kami tidak pingsan? Satu, kami jaga wibawa. Kukira kami tidak sakit. Cuma kami jaga wibawa. Begitu kami selesai makamkan kita punya istri, kembali ke rumah, tiba di rumah, masuk kamar tidur, kunci kamar, baru kami menangis. Tapi alhamdulillah 1 minggu kemudian tertawa bontin menikah sudah. Maka tetangganya semua cemohi. Pak Iwan, sorry nak, kalau ada Pak Iwan di sini contoh ini. Pak Iwan, mana sih? Pak Iwan bilang kenapa? Hah? Baru 1 minggu istrimu meninggal. Mau diapa? tidak kembali. Semua BKMT berkumpul. Ini laki-laki apa ini? Pak Iwan bilang, laki-laki apa kau? Tega-tegamu maksudnya. Lihat kok istrimu kuburannya belum kering. Apa kata Pak Iwan? Susah kering, musim hujan. Masya Allah. Semua orang cemoy, semua orang demo. Sekali jengkel Pak Iwan, apa dia bilang? Kenapa kau campur ya? Kenapa kau tidak campur itu di sebelah? Siapa? Haji Dullah. Kenapa Haji Dullah? Haji Dullah iya masih hidup ke istrinya kawin di sini. Saya mati nih. Bagi sombong karena kecantikan. Ibu,
Bu, wanita ada batasnya nah. Laki-laki tanpa batas. Mantap. Berapa umur Apa nasab, Pak? 77. Bapak Haji Perempuan ada batasnya, lagi-lagi 65. Kalau beliau berdua, baru saya bertiga. Saya bawa beliau ke Makassar. Ku ganti baju gamisnya dengan sedikit baju bermerek, anggaplah polo. Dengan sedikit sepatu Everest, dengan parfum Bulgari Blue, rambut putihnya sedikit bersemir pakai tanco, baru kujambul sedikit. Begitu kami bertiga masuk ke mall, ABG perempuan masih teriak, kakak. Coba bayangkan, kami bertiga ini masih laku. Bayangkan kami ke mall, orang cuma manggil, kakak. Kenapa kami dipanggil kakak? Karena kami di Papua, mallnya. Orang Papua kan asal manggil kakak. Kakak dari mana kak? Ini baru-baru saya ditelepon dari Sorong kak. Bapak lagi bisa ke Sorong kak. Saya cuma bilang acara apa kak? Jadi kita mau acara maulid tuh. Saya cuma bilang perasaanku itu tidak ada masjid di Sorong. Bapak bilang, Bapak Haji di Sorong itu banyak masjid. Tidak ada. Perasaanku itu, saya bilang, perasaanku itu tidak ada masjid di Sorong. Pernah bilang masjid di Sorong? Enggak pernah, Pak. Pernah nggak? Kalau di Sorong banyak masjid, tapi kalau masjid di Sorong tidak ada. Yang di Sorong apa? Cuma mobil. Hadirin yang sama dimuliakan, makanya buat apa miliki sifat kesombongan? Kami laki-laki makin tua makin jadi. Ibu-ibu coba, yang umur 60-70 yang mana sini? Bapak Haji berapa umur tak? 62? 52? Kita berapa? 50. 50? Tidak ada 90. Coba, Mama Haji berapa? 60. Coba Mama Haji ke mall di Makassar, ganti jilbabnya dengan celana legging, baru pakai itu juga spon. Begitu kau masuk di mall, ada laki-laki teriak, "Yoa, Paria Kambu lewat." Ibu minta maaf, dan lihat Paria Kambu. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, makanya ngapain mau miliki sifat kesombongan? Hilangkan. Kita mau sombong karena apa? Bersedekah kan jauh lebih bagus. Orang yang malas bersedekah, tadi Pak Camat sudah gambarkan. Ini kampung tak makin hari makin nikmat. Kenapa? Ibadahnya hebat. Subuh tak nggak pernah hilang. Bayangkan kalau sholat subuh di sini, Masya Allah, ibu-ibu juga pada tunduk sama suami. Ibu, kalau suami tak baca-baca, Bu, ludahi. Ludahi, tapi cara meludahnya gimana? Dan hati-hati kalau suka ke Makassar. Di Makassar itu 2.867 jumlah janda. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda putih di dalam kandang. Apa judulnya lagu? Sambungannya, janda mana yang Tuhan senangi? Janda putih cek dia nak. Subhanallah. Makanya kalau kita cinta kepada Rasulullah, maulid. Kelahiran Rasulullah ini kan lain dari yang lain manusia. Ibu melahirkan anak sakit toh? Sakit. Tidak pernah saya lihat ada wanita tersenyum waktu mau melahirkan. Semua kayak bebek. Siapa pelakunya? Ini. Ini semua pelakunya. Ini korban. Iya Bu ya?
Tetapi Aminah, istri dari Abdullah, ibunda dari Rasulullah, itu tidak mengalami rasa sakit, tapi dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia teringat dengan suaminya. Oleh karena jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Abdullah sang ayah lebih awal berpulang ke rahmatullah. Maka Aminah bukan main perasaannya. Orang mau melahirkan tanpa ada suami, tidak nangis, Bu. Tetapi Allah lihat, Masya Allah, maka Allah mengutus 4 wanita yang ada di sekitar tubuhnya Siti Aminah. Sebagian ulama menyatakan ada wanita yang mengusap kepalanya Aminah. Apa kata wanita ini? Hei Aminah, beruntungmu jadi wanita. Kenapa? Wanita kaulah yang sangat diagungkan nanti. Lantaran kenapa? Di dalam perutmu itu ada sosok janin bayi yang kelak menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Aminah tanya, kalau kau siapa? Wanita itu menjawab, Aminah, saya ini ibunya seluruh manusia. Namaku Siti Hawa. Tapi di belakang rumahku ada juga nih Hawa. Iya, penjual nasi goreng. Masya Allah. Wanita yang kedua nampak betul. Maka Aminah juga berkata, kalau kau siapa? Kau lebih cantik dari yang pertama tadi. Maka wanita itu menjawab, saya ini istrinya Nabiullah Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Lalu kau siapa yang ketiga? Wanita yang ketiga itu menjawab, Aminah, kalau kau tidak kenal, saya perkenalkan diri. Sayalah wanita yang melahirkan seorang anak yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Siapa dia? Siti Maryam. Dan yang ketiga, yang keempat, wanita yang ada di sekitar Aminah adalah wanita yang tidak pernah tunduk dan patuh kepada suaminya. Namanya Siti Asia, istrinya Fir'aun la'anatullah. 4 wanita inilah yang menemani kelahiran Rasulullah, sehingga Rasulullah juga keluar dengan suara Makanya kalau orang melahirkan, kita laki-laki dulu sujud syukur, alhamdulillah. Tidak lama kemudian keluarlah suster, oh ini anak dari pelaku utamanya, Kikiru Haji Mahmud. Ya suster, anakmu laki perempuan? Laki. Maka Haji Mahmud gendong anaknya dengan suara azan di telinga kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Haji Mahmud mulai, asyhadu an la. Kenapa? Anak pertama. Tidak ada laki-laki yang tidak menangis. Pada saat kita menangis, maka bayi ini mulai juga menangis. Padahal apa dialognya mereka antara ayah dan anak ini? Apa kata sang anak? Wahai ayahku, silahkan kau teteskan air matamu di pipiku. Ayah, menangis ki ayah. Satu saat dunia akan kembali. Aku yang akan menangis tatkala melihat kepergianmu jauh yang akan datang. Makanya begitu selesai ayah menangis, maka dia pindahkan ke telinga kiri. Di situ dia mulai qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Akhir qomat itu apa? La ilaha illallah. Maka bayi itu berkata, wahai ayahku, terima kasih nah, engkau telah mengajarkan lapas kalimat tauhid ini di telinga kiriku, yang suatu saat aku yang akan menuntunmu tatkala kau dalam keadaan sakaratul maut. Maka beruntunglah anak-anak kalau melihat ayahnya sakaratul maut, apalagi kalau dia sempat. Makanya kalau ada orang mau mati, tuntun di telinganya,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sekarat juga. Makanya kalau ada orang mau mati, tuntun la ilaha illallah dengan suara besar, jangan pakai suara kecil. Mana ada ini? Paling yang sekarang juga buka mata. Tapi orang mau mati dengan orang baru lahir hampir sama. Apanya hampir sama? Panca indranya. Panca indera yang pertama difungsikan oleh Allah kalau kita lahir, ya, panca indera kedua ini. Pun waktu mau meninggal, panca indera yang pertama dicabut oleh Allah, panca indera kedua ini. Makanya kalau ada orang mati susah nih menyebut R. Bu, R. R. Ih, tapi kabur lu. Ular lari lurus, lurus lari ular. Saya kasih gini air karena saya rindu dengan air hujan. Dia kataku subhanallah, malam siang sore sama panasnya. Makanya saya sudah sentuh di sini, mudah-mudahan ini hujan ke bawah besok ke Makassar, yang membuat juga Makassar sudah mulai hujan. Amin. Di Makassar itu saya hancur Makono. Lampu sudah padam, ledeng sudah tidak mengalir, gas hilang. Saya selesai sudah penderitaan. Makanya saya tanya istriku, udahlah mam, saya cuma tanya istriku, nah tapi nak aku jadi orang dewasa begini, mama aku dulu tidak pernah pakai gas. Apa tidak pakai kayu dengan ini toh? Habis itu muncul kompor yang 30 sumbu yang warna merah. Habis masanya kompor yang 30 sumbu, muncul yang silver hot. Habis hot muncul gas. Habis gas muncul listrik. Sekarang kan serba listrik. Memasak air tinggal dek. Dulu enggak. Makanya nikmat hidup sekarang kan memang nikmat, tapi serba instan. Kita dulu orang tua kasihan, bayangkan kasih tidur ki itu di kolong rumah. Ini kan kolong rumah, ini ban dalam, baru ada itu tempaan nasi, baru sarung, baru bantal guling. Di situ bagi dia ayung. Nina Bobo, kan lagu itu dulu kan. Makanya itu lagu dua saya manusia ku cari, Ibu Budi sama Rohani. Di mana itu? Ada nama Budi di sini kan? Masih ingat waktu SD, waktu diajar sama guru, ini Budi, ini Bapak Budi, ini kakak Budi, ini rumah Budi. Di mana nih Budi sekarang? Coba di kapan nih? Mati nih. Wanita yang ku cari kedua siapa? Rohani. Anak-anak baru masuk sekolah, pakai baju merah, rambutnya ekor kuda. Siapa? Namanya Siro. Di mana itu Rohani? Ada di sini kan? Enggak ada Pak di Makassar. Oh, ada di Makassar. Besok ku cari. Hadirin yang tambah dimuliakan oleh Allah. Makanya saya biasa sampaikan sama orang, hidup ini singkat, jangan pernah kaku dalam kehidupan. Yang penting ibadahmu bagus.
mau lihat sisi kehidupan Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, kita mau teladani sifatnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memiliki sifat sombong. Ayo miliki, kita miliki. Jangan pernah miliki sifat pramugari. Pramugari kalau kita naik pesawat disambut, pagi bapak silakan berapa, ya tak? Begitu kita ketemu di bandara di bawah, coba sedikit. Masya Allah. Jangan miliki sifat kesombongan. Ngapain juga mau sombong? Ya kan, mau sombong karena cantik, harta, banyaknya orang meninggal, tidak ada apa-apa di bawah. Makanya kan orang biasa nyanyikan dengan lagu istighfar. Ibu hafal kan? Majelis taklim. Astaghfirullah. Ayat tidak hafal ini. Hafal tidak? Hafal? Enggak. Rombi habli rizqa. Kayaknya Pak Bupati, saya di sini Pak Bupati. Pak Bupati izin, punya aku itu. Iya Pak Ustaz. Saya juga gairah ceramah. Sekalinya diangkat hilang semua bendera. Saya di sini Pak Bupati izin, bendera aku hilang. Jadi tolong diganti. Masya Allah, ini kan lumayan. Ini kan semua bukti cinta saja. Modifikasi dan ini kan bagusnya ternyata kan ibu lebih kreatif di sini. Family Haji Taba. Haji Taba ini punya semua mungkin ya. Ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ia senantiasa bahagia selalu. Amin. Karena selama bawa hikmah maulid, baru inilah hikmah yang paling lengkap. Kenapa? Ada telur, ada pisang, ada doke. Apa namanya orang Makasih doke, jantung. Apa? Siapa? Bikin awak ya? Suka? Ada? Mana? Ini besok enggak, karena habis sholat subuh kembali ke Makassar. Besok mungkin habis saya kembali ke Makassar. Tadi ada teleponku dari lagi karena setelah bulan-bulan berikutnya baru kembali aktif di Makassar bertemu dengan anak.